Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Umar bin Khattab merupakan sahabat setia Nabi Muhammad SAW yang diangkat sebagai khalifah kedua selepas wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Namun tahukah kita sebenarnya sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, ternyata beliau pernah menjadi salah seorang pembenci Nabi Muhammad SAW dan sangat memusuhi Islam. Umar bin Khattab dikenal sebagai keturunan keluarga yang terhormat dan sangat disegani oleh kaum Quraisy. Bahkan beliau dikenal sebagai pemuda yang berperangai kejam, bengis, dan berani bersama dengan Umar bin Hisham, Abu Jahal. Kedua tokoh ini termasuk keturunan suku Quraisy yang sangat ditakuti oleh masyarakat setempat dan sangat membenci Islam. Oleh karenanya tak jarang Umar bin Khattab dulunya sering menghalang-halangi masyarakat untuk masuk Islam. Saat menginjak usia 27 tahun, Umar bin Khattab pernah berniat untuk membunuh Rasulullah SAW karena dianggap telah memecah belah bangsa Arab dan pencetus peperangan akibat dakwahnya. Namun niatan tersebut pun akhirnya batal setelah Umar bin Khattab terlebih dulu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian memeluk Islam pada tahun kelima kenabian. Inilah kisah Umar bin Khattab masuk Islam diceritakan. Hidayah yang diperoleh oleh Umar bin Khattab agar masuk Islam tersebut pada dasarnya merupakan salah satu terkabulnya doa Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian selama berdakwah. Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya salah seorang dari dua Umar, yakni Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham atau Abu Jahal." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Rasulullah SAW dan memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam merupakan peristiwa yang sangat menarik. Pada suatu hari dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi Muhammad terbiasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bertanya, "Ya Umar, mau kemana engkau?" Umar menjawab, "Mau membunuh itu, si murtad itu." "Si murtad yang mana?" "Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Kata Nu'aim. "Umar, tidak salah engkau. Tidak salah lagi bagaimana?" "Salah Umar." "Salah kenapa? Apa kamu tidak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad." Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah tambah jadi kelam. Bukan main mangkalnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam. Dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'ad bin Zaid, dan seorang sahabat Habab bin Arad. Mereka sedang membaca Al-Quran. Diketuk pintu oleh Umar dan dijawab dari dalam, "Siapa di luar?" "Umar." Mendengar suaranya saja, sahabat Habab bin Arad sudah lari ke belakang pintu. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf lembaran tulisan Al-Quran itu menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Saat Umar masuk, tidak sengaja suhuf lembaran yang tersembunyi di belakang baju Fatimah tersembul. Umar pun bertanya, "Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?" Fatimah berkata, "Suhuf." "Apa suhuf itu?" "Lembaran Al-Quran." Maka dibaca lembaran tersebut, "Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa." Toha, tidakkah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri inna sa'ata atiyah akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a.
Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya tidak kami beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Dalam hati Umar, ini tidak main-main. Belum pernah saya membaca ajaran yang semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar. Tergetar hatinya, tergetar jiwanya. Hai Fatimah, beritahu aku di mana keberadaan Muhammad. Saya tidak akan memberitahu kamu. Di mana? Kata Umar lagi. Saya tidak akan memberitahu, kata Fatimah. Lebih baik kamu bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia. Fatimah, kasih tahu saja di mana dia. Darul Arqam, kata Fatimah. Bergegaslah Umar menuju Darul Arqam. Saat di dalam Darul Arqam, Nabi memang sedang berkumpul dengan para sahabat, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal sebagai jawara juga. Diketuklah pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam Darul Arqam ini geger bagian sahabat. Umar datang ini pasti sebagai bencana, tapi baginda Nabi menenangkan mereka. Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil. Bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Lalu dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan tersendat Umar berucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Mendengar Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat, sahabat takbir semua. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu, karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan suatu keberuntungan yang sangat besar, dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-imingi oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran hidayah menembus ke dalam lubuk hatinya melalui wasilah ayat dalam surat Toha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya sendiri, Fatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.